dan juga yang perempuan, juga santriwati yang alumni santriwati, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan barakah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dari guru-guru kita semuanya. Amin Allahumma amin. Malar muka patan kau lesarang panjenengan ye mutena daki bi kuru-kuru kapatan kau lesarang panjenengan nang akhirat. Karena mana biku le cuma ngandalaki ilmu di dunia sesemakin kali tak mana bita ia mutikuru, insyaallah tak akan dapat kepada Rasulullah. Begitu juga mana pipatan kau le sarang panjenengan tak ia muti sarang Rasulullah, insyaallah tidak aku akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan di mana-mana, manusia hidup tidak akan lepas dari empat ini. Ketika sudah manusia hidup lepas dari salah satu empat ini, maka akan celaka dunia dan akhirat. Yang pertama, Allah. Allah tidak usah dilupakan oleh setiap manusia yang menyembah kepada Allah. Yang nomor dua, Nabi Muhammad. Kalau sudah muslim lupa dari Allah dan Muhammad, meskipun dia berlimpah ruah gimana pun di dunia hartanya, tetapi akan celaka nanti di akhirat. Yang ketiga, guru. Yang keempat, orang tua. Atau Allah, Muhammad, orang tua, guru. Atau guru, orang tua. Terserah bapak dan ibu. Kalau sampai ada orang sukses ukuran dunia, tetapi dia meleset dan tidak patuh terhadap keempat ini, maka akan celaka dia di akhirat. Wal-iyadhu billah. Jangan jadikan ukuran dunia itu sukses. Tetapi kesuksesan yang abadi, yang hissiyan wa ma'nawiyan, itu adalah kesuksesan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh guru kita, diakui oleh orang tua kita, dan diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Amin Allahumma amin. Makanya ada perkataan orang Arab, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena pendidik, karena seorang murabbi, maka semua manusia tidak akan kenal kepada Allah dengan baik. Seseorang kenal menyembah kepada Allah dengan baik, dengan tawadhu, dengan hudur, dengan khusyuk, karena mereka diajari oleh seorang guru. Pintar bagaimanapun seseorang hidup di dunia, kalau tanpa digurukan, maka dia setan gurunya. Pintar bagaimanapun seseorang di dunia, kalau dia tidak punya guru, maka dia sulit akan mendapat keuntungan. Sa'idun fid dini, wa sa'idun fid dunya, wa sa'idun fil akhirah. Makanya orang bisa sukses kalau menyembah kepada Allah dengan baik, mencintai kepada Rasulullah dengan baik, mengabdi kepada orang tua dengan baik, dan ta'abbud kepada guru dengan baik. Insya Allah akan dinilai baik dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fatan kaula manar muka ya kau nas kala dari kuru-kuru fatan kaula sarang panjenengan. Kita mungkin panjenengan ngonati senang tolesan kanto Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil bin Kiai Haji Abdul Latif. Kita pertama saya Khalil mungkin. Saya tak kenal Syekhona Khalil. Bukan cuma di Indonesia, bukan di kalangan Madura, fil alam, hatta di Hadramut, di Saudi, di Mesir, ma'ruf Syekhona Khalil yang sebenarnya. Itu adalah wali kutub pada masanya, wali kutub pada zamannya. Siapa yang tidak pernah berguru kepada Syekhona Muhammad Khalil? Beliau wafat, kalau tidak keliru, 1925 Masehi. Sementara mungkin 2020 dikurangi 1925, tinggal sekitar 95 tahun beliau meninggalkan kita Indonesia, meninggalkan kita Madura, meninggalkan kita umat Islam yang ada di Madura dan di Indonesia. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, Syekhona Muhammad Khalil ini adalah pencetus Nahdlatul Ulama selaku organisasi besar yang ada di Indonesia. Meskipun beliau tidak mendeklarasikan langsung, tetapi lewat isyarah menantunya Kiai Muntaha Cengkebuan, beliau mengumpulkan ulama-ulama se-Indonesia
pertama 7, 14, 21 dan seterusnya dikumpulkan beliau-beliau kiai-kiai ulama-ulama yang hadir di Cangkebuan, tempatnya di menantu Syekhona Khalil sekitar 2 kilo atau 3 kiloan dari Syekhona Khalil dari Bangkada di Kembangan ke menantunya. Sebelum mendapatkan isyarah untuk menghadap ke beliau, maka diinapkan di rumah menantunya Kiai Muntaha. Ketika ada bisyarah, ketika ada isyarah, ada tanda-tanda suruh hadir, maka hadir. Berapa orang? Sehingga mencetuskan berapa? Organisasi besar Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Karena apa sampai sekarang sampai utuh Nahdlatul Ulama? Karena pendirinya, penggagasnya orang-orang yang sudah wasilina ilallah, orang-orang yang sudah menyampai kepada Allah dengan langsung. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Karena tidak boleh betul kau hadir mengkita hal kecuali semata-mata mengharap ridha dan barakah dari seorang guru. Kedua, yang kita ke Imran bin Haji Muhammad Khalil, dika putrana Syekhona Khalil. Setajana kuburna kita benenang martaja. Saya nomor telok Kiai Muntasor. Kiai Muntasor kita menantu Kiai Imran. Kita asal dari Hadramut Kiai Muntasor gitu. Arajih Nyai Nazifah putrana Kiai Imran. Jadi Nyai Nazifah kita kompoi daripada Syekhona Khalil. Jadi ke Muntasor kak dinto, ke Zubair kak dinto, cicit daripada Syekhona Khalil. Jadi darahnya nyambung ke Syekhona Khalil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas dari keilmuannya, dari nasabnya, dari harakahnya, dari ahwalnya, dari akwalnya, sudah jelas beliau. Mohon lebih panjenengan wah metua kita pangkiman kak di mendekat. Mana bisa Syekhona Khalil sudah jelas. Ke Muntasor kita dari Hadramut. Araji ke Bangkalan, iki kita ikamantoh Kiai Imran. Kalau resah Nyai Nazifah binti Imran. Kita saya haleman kengkak kita. Pondok juga sepintu ikan, nah oleh seperti itu. Nazifah Imran ini kesetretan sarang Nyiromlah binti Imran. Nyiromlah ring sepona Kiai Abdullah Sakhon, ring sepona Kiai Haji Khalilur Rahman, saya terkenal dengan Rali Lurus. Reng sepone Kiai Fathur Razi, sedah ampun. Reng sepone Kiai Khalil Agi nikah macam penafsiran. Karena lamba pernah berdiri pondok, apa juluki Agi karena Agus ganteng. Karena memang paling ganteng nikah Kiai Khalil Agi di antara santri-santri yang ada di Sidogiri. Karena memang masya Allah ganteng ngongkuan. Jangankan reng bini aja nih, orang laki pun angang. Nama boleh sebini. Nikah karena saking ganteng. Kiai Abdullah Sakhon ini artinya salilun Khalil nak foto Syekhona Khalil. Jadi ketika Zubair bi Kiai Abdullah ini sepopo ebuk pada ebuk itu setreta maleoning panjenengan. Karena mentah oning tak sayang. Jadi maleoning sejarah Kembangan itu. Jadi dari lamba nak karwan dikutub Syekhona gitu. Sudah diakui. Bahkan kewaliannya sudah ma'ruf di Masjidil Haram pada waktu itu. Ketika ulama-ulama besar berkumpul di Masjidil Haram, ada masalah yang sangat dahsyat, ada khilaf yang sangat dahsyat, yang kita masalah saroton. Saroton kita kepiting. Sementara kepiting jenis katipen apa, bentuk katipen apa yang dihalalkan di dalam syariat. Terus beliau menghilang sejenak, tidak sampai berapa detik langsung timbul kena bipat celok. Bideng, birsa, kampat, kepeteng, rajungan ditunjukkan sarang Syekhona Khalil. Padahal Masjidil Haram jauh dari Tasik, jauh dari Tampak. Karena beliau seorang wali, makanya pedatan langsung diparingi di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama yang berkumpul pada waktu itu ya ta'ajjabun, keton, loh dari lima Khalil. Karena apa? Wali Allah kan pada bitalam. Pada pereng cek baiki tak usah geton langsung Arya sehalal Arya seharam mun bideng mungkin orang Madura panjenengan pada bideng sebentung celeng teki itu haram diharamkan oleh syariat. Mun bisa punten kampat punten kepeteng ikhtilaf ulama tapi banyak sing ngoliaki
Kula ngalak sing oleh aki. Karena memang kebetulan nyaman kebetulan. Ya masih saya setuju ulama tak ngoleh aki, mau tajak mau ngereng saya tak ngoleh aki karena ikhtilaf para ulama mana birenjong. Kenapa jangan kita? Racungan. Ini kan halal. Karena memang odik nang jaret sedikit mati. Mun kepeteng insyaallah sampai telu hari Pak hari igal dilenggaran gitu. Makanya khilaf para ulama, tapi banyak juga ulama saya menghalalkan. Nikmati Masya Allah. Banyak jenis-jenis kepeteng kita yang diharamkan, diputuskan pada waktu itu karena memang barakahnya Syekhona Khalil. Coba. Syekhona Khalil pernah ngutus kiai besar, ulama besar, namanya Kiai As'ad bin Kiai Haji Syamsul Arifin ke Kiai Haji Hasim As'ari untuk proses mendirikan Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad kita lok-lak pelat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal memang aslul khilqah. Begitu dilahirkan oleh Allah memang langsung lok-lak di Gusti Allah. Monikin tok Pontianak, Tanjung, Siantan tak keng lak melok lah gitu. Itu udah kadang compok sampai beri capi. Supaya malah tak lok lah. Pakun. Mati habis sekarang pakun. Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Cangkul demun orang lok lah dia. Tak bisa jadi imam tuh. Bencak macam anak pun keluar dalil apa melok lah. Ini tak tegas. Agak marah kakak TikToknya ini kita banyak santer sebagai Pontianak. Tahun ini mau ketuna ke Soheh, tahun ini ketuna ke Taufik. Tapi contoh ni ke kiburuan ni total lagi yang tok belum pelompak. Saya gal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Itu becek kulaku mare sopu capi situ pakun tinggal capin. Kapan boleh ada ikan dong ni capin. Syekh Khalil As'ad kita lok lah As'ad jabune Syekhona Khalil. Apa bang mi lok lah memang lakar betul-betul lok lah engki gitu ya. Angangah cepat langsung idudai coba ini Syekhona Khalil. Alhamdulillah seketika itu langsung benar mengeluarkan huruf ro cek Syekhona Khalil. Pun Bang Khalil tipes. Bang Khalil nyobai infeksi. Insya Allah mau ke kantornya tak beban loh. Karena apa? Karena saking rajana tuh sekarang Syekhona Khalil yang musilina ilallah, yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu dicapai makin beres makin nikah. Makanya Kiai Syamsul Arifin begitu pakon ke Kiai Hasim nikah tak budabu karena saking penapa. Baca paknya panoreng jajakan dan engki Kiai sampai dek Kiai Hasim As'ari ini kita akan tebik ke serap-serap. Wah mun santri makin pakon Kiai ini nyeper itu. Ini apit kaki jam engki semua orang gitu pernah nyeper dek. Nggak makin mun lembek begitu Kiai naik musola naik masjid alhamdulillah langsung balik. Kenapa? Tena sandal karena perkara sederhana santai pingin barokah. Mun makin begitu toron baca sandal. Ini baca dong. Kiai nyampang sedikit. Ini barokah ada. Topos. Ada pun sampai makin. Mun tak bagi dua, tak bagi telok dan lain sebagainya melarat. Maka ada barokah ada manfaat dari ilmu makin. Oleh karena itu malarmu kebetulan kau oleh seorang panjenengan kenging barokah, kenging maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kenging barokah dari kuruh beten kau sareng panjenengan saja. Muka-muka hina yang ke sedekik nang akhirat. Amin Allahumma amin. Karena kula beten kau sareng panjenengan saja macam mana mengandalaki kelakuan ibadah kenapa? Tahajud ngarang-ngarang duha penapa-napa kecuali yang lepo kepepet aku terus kena baru gua kia. Apa kayak kebiasa sholat wesan. Letak kepepet pon pada durin masa seakan-akan tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang Madura nih mulai beri kepepet kepelengan urusan dunia walih tujuh sehari sehari kepada kata guru nanti nak kerana orang sepuluh nanti nak kerana laknatullah alaik. Allah akan melaknat kepada orang-orang yang seperti itu. Jadi guru bi orang sepuluh walih berbudi
Guru utamakan, orang tua harus diutamakan, baru ke wali-wali. Makin punten, orang tua nak kelaparan, wah panyari pujuk kepada ketemu. Kadang oleh cewek neng pujuk. Jadi ngiring peleres susunan. Allah Muhammad guru ring sepo, atau Allah Muhammad ring sepo guru. Karena status ring sepo bi guru kayak itu memang tidak ada beda. Yang mengenalkan guru orang tua. Yang harus berlaku baik kepada orang tua dengan baik juga harus guru. Maka dua-duanya tidak bisa dipisah. Sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses bagaimanapun seseorang, jangan sampai meremehkan seorang orang tua. Kuda cerita pernah aku lihat nang YIN Sunan Ampel pada tahun sekitar 89 sampai 90. Begitu 90 pada kanci kulit cuman lain perguruan tinggi. Dia kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kebetulan dia orang Banyusangka. Orang Banyusangka kehidupannya perempuannya itu ibu-ibunya acece cukup. Nah perbiasaan mau acece. Kita acece gitu. Ajak sana sini. Mungkin pakaian jembel. Jadi sewaktu-waktu sering sepobin yang kita ngirim potran sebenarnya kos-kosan di Surabaya. Iya aku di potran. Wallah kita sudah bersaksi. Aku bireng sepona oleh terluarin si anak kita berak di kereta api hancur sehancur-hancurnya. Ini kemun badang reng sepo. Mau reng sepo bini langsung cek nyumpah pas betul-betul masuk ke hatinya tembus. Tak kira tak tembus. Makanya saya bagaimanapun status sosial orang tua baik bapak ataupun ibu, khususnya ibu, jangan sampai diremehkan. Letak kira betul dunia akhirat. Ini kan udah sekecil saus. Berarti Allah harus diutamakan, Muhammad juga harus diutamakan, guru dan orang tua atau orang tua dan guru. Cek sampai ke lupa. Karena menoreng tak guru kakak mas. Bacaan apa? Minta guru. Macam-macam buku, cuma Google, cuma ini dan lain sebagainya tidak akan barokah. Contohnya mungkin kan banyak belajar lewat online, lewat ini. Oh, belajar tuh harus tatap muka. Tapi sudah jadi diprogramkan seperti ini mau diapain ya? Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan barakah, diberikan maghfirah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.